Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Pak Vicky dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yakni tentang sistem penjualan kredit. Sebelumnya, perkenalkanlah dahulu, nama saya Riana Tijayono dengan NPM Langit 254, rekan saya Alvin Aditya Putra Padana NPM 241, lalu Faisal Bayaki NPM 246, Raffi Yusuf NPM 257, dan Muhammad Kamal Fikri NPM 271. Langsung masuk ke materi hari ini, yakni penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Nah, perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sistem penjualan kredit dengan melakukan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer atau retailer. Kartu kredit perusahaan atau company credit cards ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Nah, pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kartu kredit dan karakternya barang hanya dan karakter pelanggan dapat menggunakan kartu kredit untuk membeli. Barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan akan menagih jumlah harga barangnya dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu yang telah dilewat. Lalu ini adalah skema penggunaannya. Bisa dilihat ya, pelanggan membeli barang menggunakan kartu kredit, lalu ke perusahaan penerbit kartu kredit, lalu secara periodik perusahaan akan melakukan penagihan ke pelanggan pemegang kartu kredit. Nah, tagihan tadi akan diberikan kepada pemegang kartu kredit pada tempo waktu yang tertentu. Lalu selanjutnya ini adalah fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit di perusahaan. Nah, fungsi kredit dalam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit, fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit yang kredit kepada pelanggan terpilih. Nah, sebelumnya seseorang dan diberi kartu kredit, ia harus mengajukan permintaan sebagai anggota kartu kredit perusahaan dengan mengisi formulir kartu kredit perusahaan dan permintaan ini menjadi anggota. Lalu fungsi kredit melakukan pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan calon anggota dengan meminta fotokopi rekening koran bank, keterangan gaji atau pendapatan calon anggota dari perusahaan tempatnya bekerja dan dari sumber-sumber lain. Lalu yang kedua yakni fungsi penjualan. Dalam sistem penjualan dengan kartu kredit, fungsi penjualan bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan, kartu kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan. Nah, yang ketiga yakni fungsi gudang. Dalam sistem penjualan ini, fungsi gudang menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tulisan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu yang keempat yakni fungsi pengiriman, yakni fungsi yang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tulisan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Nah, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk memperoleh tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan kartu kredit sebagai bukti telah diterimanya barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, yang kelima yakni fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan di dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Nah, di samping itu, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan di dalam jurnal penjualan. Yang keenam yakni fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Nah, selanjutnya ini informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi penjualan dengan kartu kredit. Ada beberapa poin yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu yang diberikan kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, yakni jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, yakni nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, mira niaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yakni otorisasi pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya yakni dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Nah, faktur penjualan kartu kredit. Dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Lembar 1 dan 2 berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik dibuatkan oleh fungsi penagihan dan dikirimkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, fungsi ini
fungsi pengiriman harus mendapatkan tanda tangan di atas faktur penjualan kartu kredit pada lembar ke-1 dan kedua. Pada saat fungsi tersebut menyerahkan barang kepada pelanggan, lembar ketiga berfungsi sebagai dan tempat berfungsi sebagai perintah pengiriman barang kepada fungsi pengirim. Lembar kedua dokumen ini tetap disimpan di arsip fungsi akuntansi, dan lembar pertama dilampirkan pada surat tagihan yang dikirimkan secara periodik kepada pelanggan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Faktur penjualan kartu kredit seperti yang bisa lihat pada PPT kelompok kami seperti ini. Apa, apa itu? Contoh faktur penjualan kartu kredit. Next. Surat tagihan. Surat tagihan ini merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan cek bersama oleh pelanggan ke perusahaan, sedangkan bagian bawah berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu. Next. Untuk surat tagihan seperti yang bisa kalian lihat di PPT kelompok kami seperti ini. Next. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit. Jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan, menurut jenis produk, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. Untuk jurnal penjualan seperti di PPT kami, adalah seperti ini. Next. Kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya dalam metode pencatatan piutang tertentu. Ledgerness Bookkeeping. Buku pembantu piutang ini tidak diselenggarakan dan digantikan fungsinya dengan arsip faktur penjualan menurut abjad. Untuk kartu piutang seperti di PPT kami, seperti ini. Next. Kartu gudang, catatan ini sebenarnya bukan termasuk dalam golongan catatan akuntansi. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya. Next. Kartu gudang seperti yang ada di PT kami, seperti ini. Selanjutnya, jaringan prosedur membentuk sistem penjualan kartu kredit. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat faktur penjualan, kartu kredit, dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dan pembeli. Prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan. Kredit yang diterima. Kredit yang diterima dari fungsi gudang pada saat penyerahan barang, fungsi pengiriman meminta tanda tangan penerima barang dari pemegang kartu kredit di atas faktur penjualan kartu kredit. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Next. Prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan
mengarsipkannya menurut abjad secara periodik, fungsi penagihan membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada pemegang kartu kredit perusahaan, dilampir dengan faktur penjualan kartu kredit. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ya ini prosedur pencatatan penjualan. Nah, dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Nah, untuk selanjutnya ya ini sistem penjualan kredit. Nah, penjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli. Dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kartu kredit yang pertama kali kepada seseorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap kelayakan pembelian kartu kredit kepada pembeli tersebut. Umumnya perusahaan manufaktur melakukan penjualannya produknya dengan sistem penjualan kredit ini. Nah, bisa dilihat belakangan alir dokumen sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Bisa lihat di sini dari bagian order penjualan mulai lalu ada order dari pelanggan, lalu buat FPKK dan FPKK ini terlampir sebagai 5 lampiran seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ke bagian gudang FPKK 34 dan seterusnya. Nah, lalu untuk selanjutnya yakni surat order pengiriman dan tembusannya. Nah, untuk berbagai tembusan dari surat pengiriman order ini terdiri dari 7, yakni surat order pengiriman, 2 tembusan kartu kredit atau kredit copy. Yang ketiga yakni surat pengakuan atau acknowledgement copy. Yang keempat yakni surat muat atau bill of lading. Yang kelima yakni slip pembungkus ya atau packing slip. Yang keenam yakni tembusan gudang atau warehouse copy. Dan yang ketujuh yakni arsip pengendalian pengiriman atau sales order follow up copy. Nah, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Surat order berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari satu surat order pengiriman, arsip indeks yang cross index file copy, merupakan tembusan surat order pengiriman secara abjad menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan ini kemudian mengenai status pesanannya. Next. Fungsi penagih kepada pelanggan, jumlah dua faktur penjualan dikirim kepada pelanggan faktur penjualan. Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh tergantung dari perintah pelanggan. Rekomendasi beban pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk mengatur harga pokok pada akuntansi tertentu. Next. Ini adalah contoh-contoh tembusan piutang, akun residual copy. Dokumen ini merupakan tembusan faktur yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk pencatatan piutang dalam kartu piutang penjualan. Dua tembusan jurnal penjualan sales journal copy merupakan tembusan yang dikirim oleh fungsi penagih ke fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan dalam jurnal. 3. Ada tembusan analisis copy merupakan tembusan yang dikirim oleh fungsi penagih ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk menghitung beban pokok penjualan yang tercatat dalam kartu persediaan. Yang terakhir ada tembusan wiraniaga sales person copy. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penagih kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order dari pelanggan yang lewat di tangannya telah terpenuhi sehingga mungkin menghitung komisi penjualan yang menjadi haknya. Next. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut. 1. Prosedur order penjualan. 2. Prosedur kredit. 3. Prosedur pengiriman. 4. Prosedur penagihan. 5. Prosedur pencatatan piutang. 6. Prosedur distribusi penjualan. 7. Prosedur beban pokok penjualan.
kredit, baik secara melakukan prediksi order penjualan. Dalam prosedur fungsi ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya sebagai berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum. Prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya pada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu. Bagian ini membuat surat order pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Prosedur penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Prosedur penyataan bahwa fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok yang dijual dalam transaksi tertentu. Next. Next. Organisasi harus bisa dari fungsi kredit. Dua, fungsi akuntansi harus bisa dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Tiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas, fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada fungsi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Otorisasi dan produk pencatatan. 5. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. 6. Persetujuan dengan menumbuhkan tanda tangan pada kredit kopi. 7. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan menumbuhkan cap. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dan dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 9. Terjadi piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membutuhkan tangan pada faktur penjualan. 10. Pencatatan ke dalam kas piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan. 11. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan dihitung dengan surat order pengiriman dan surat muat. 12. Surat order pengiriman nomor urutnya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 13. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. 14. Secara berarti fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang. Diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Next. Next. Unsur pengendalian internal dalam sistem kredit. Pengendalian internal soal organisasi. Dalam mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Misalnya menciptakan pengecekan internal terhadap transaksi penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan, fungsi penjualan mempunyai kecenderungan mengabaikan apakah piutang. Karena itu, diperlukan dilaksanakan fungsi dari pembeli berdasarkan analisis di masa yang lalu dengan piutang dikurangi. Fungsi akuntansi harus dengan sistem pengendalian internal dan akuntansi dalam sistem harus dipisahkan dari fungsi mengecek kemampuan pembeli fungsi departemen keuangan dengan dipisahkan keandalannya serta aset perusahaan.
Fungsi akuntansi harus pengadilan internal yang berfungsi operasi dan fungsi penjamin kredit dengan membuka kesempatan bagi akuntansi untuk menutup fungsi akuntansi yang bersangkutan, fungsi kas yang bergantung dengan tangan bagian pemisah yang dikenal dengan terhutang yang terjadi jika tangan satu karyawan labing dengan cara menunda diterima dari direktur untuk dalam bentuk next. Sistem operasi seperti telah dijelaskan di atas, dalam organisasi dapat transaksi keuangan terjadi melalui sistem otorisasi. Tentu tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasikan oleh petugas yang memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi. Otorisasi terjadi transaksi dilakukan dengan memiliki wewenang pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Penerima dan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Proses penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Sebagai kegiatan penjualan, fungsi penjualan mengisi formulir surat order pengiriman untuk berbagai pihak. Otorisasi kredit, fungsi penyimpanan barang, fungsi pengiriman, dan fungsi pencatatan. Next. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membutuhkan tanda tangan pada kredit kopi. Seperti telah disebutkan di atas, untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang, transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit sebelum barang dikirimkan kepada pembeli. Otorisasi bersifat tanda tangan kepala bagian kredit dalam dokumen kredit kopi. Next. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang dilakukan oleh fungsi tersebut. Next. Sistem retur penjualan. Deskripsi kegiatan transaksi retur penjualan terjadi jika pengembalian barang oleh pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan. Next. Fungsi yang terkait dalam melaksanakan hasil retur penjualan adalah fungsi penjualan, menerima fungsi fungsi akuntansi, fungsi penjualan dan fungsi retur penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Otorisasi penerimaan kembali barang yang telah dijual tersebut dilakukan dengan cara membuat memo kredit kepada fungsi penerimaan. Next. Nah, ini bagian alur dokumen sistem penjualan kredit. Ya, bisa dilihat. Next. Nah, bagian alur dokumen sistem penjualan kredit lanjutan. Seperti ini, seperti contoh di PPT. Next. Nah, ini penjualan alur dokumen sistem penjualan kredit lanjutan lagi.
Next. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan. Untuk yang selanjutnya ada fungsi penerimaan. Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh penerimaan. Barang yang diterima dari transaksi retur penjualan ini dicatat oleh fungsi gudang dalam kartu gudang. Terus fungsi akuntansi. Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur penjualan ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Dan catatannya berkurangnya dan tambahnya persediaan akibat retur penjualan dalam kartu piutang dan kartu persediaan. Piutang di samping itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan memo kredit kepada pembeli yang bersangkutan. Lalu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari transaksi retur penjualan adalah yang pertama jumlah rupiah dari retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli. Kualitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Nomor 4 nama dan alamat pembeli. Nomor 5 kualitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Yang ketujuh, otorisasi dari pejabat yang berwenang. Lalu dokumen yang digunakan. Dua dokumen penting yang digunakan dalam transaksi retur penjualan adalah yang pertama memo kredit, yang kedua laporan penerimaan barang. Memo kredit. Dalam pencatatan transaksi retur penjualan, memo kredit merupakan dokumen sumber atau source dokumen sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut dalam kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penjualan yang memberi perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli. Untuk memo kredit dapat dilihat pada gambar. Lalu ada laporan penerimaan barang. Dalam transaksi retur penjualan, laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penerimaan sebagai laporan telah diterima dan diperiksanya barang yang dikembalikan oleh pembeli. Next. Lalu ada catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi retur penjualan adalah yang pertama jurnal umum atau jurnal retur penjualan, yang kedua kartu piutang, yang ketiga kartu persediaan, yang keempat kartu gudang. Nah, untuk jurnalnya di debit ada retur penjualan, yang di kredit ada piutang dagang. Untuk mencatat berkurangnya pendapatan, selanjutnya ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu piutang yang dalam transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur tertentu akibat dari transaksi tersebut. Lalu ini laporan pembelian barang, contohnya seperti ini. Next. Jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan. Jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembuatan memo kredit. Yang kedua, prosedur penerimaan barang. Yang ketiga, prosedur pencatatan retur penjualan. Prosedur pembuatan memo kredit berdasarkan pemberitahuan retur penjualan dari pemberitahuan dalam prosedur ini. Fungsi penjualan membuat memo kredit yang memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dari pembeli tersebut dan kepada fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang bersangkutan. Lalu prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan menerima dari pembeli berdasarkan perintah dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan.
Atas penerimaan barang tersebut, fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk melampiri memo kredit yang dikirimkan ke fungsi akuntansi. Lalu untuk prosedur pencatatan retur penjualan, dalam prosedur ini transaksi berkurangnya gaji utang dagang dan pendapatan penjualan akibat dari transaksi retur penjualan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan dan ke dalam buku pembantu piutang. Dalam prosedur ini, berkurangnya beban pokok penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum dan dalam buku pembantu persediaan. Nah, ini adalah contoh dari jurnal retur penjualan. Next. Untuk pengendalian internal unsur-unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem penjualan dirancang untuk mencapai tujuan pokok sistem pengendalian akuntansi sebagai berikut ini. Menjaga aset perusahaan atau listang dagang dan persediaan produk tadi, dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi atau piutang dagang dan pendapatan penjualan. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian akuntansi yang diterapkan dalam sistem retur penjualan, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dirinci. Next. Lalu untuk organisasi, yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan. Yang ketiga, transaksi retur penjualan harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi yang tidak terasa. Retur penjualan yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang keempat, retur penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan membutuhkan tanda tangan otorisasi dalam memo kredit. Yang kelima, pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan didasarkan pada memo kredit yang didukung dengan laporan penerimaan barang praktik yang sehat. Yang keenam, memo kredit bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang ketujuh, secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang atau account receivable statement kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang kedelapan, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Next. Untuk pengendalian internal atas sistem retur penjualan dapat dilihat kembali pada penjelasan unsur pengendalian internal sistem penjualan kartu kredit. Bahkan alir dokumen sistem retur penjualan disajikan bahkan alir dokumen sistem retur penjualan untuk menggambarkan kegiatan retur penjualan dalam suatu perusahaan manufaktur dengan memasukkan berbagai unsur pengendalian internal dalam sistem tersebut. Baiklah, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.